1, 2, 3 gitu. Oh ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Kamu ngapain, weh? Sebentar, perkenalan diri ya? Enggak. Sejak kapan ya? Sejak tahun 2019. Pas kuliah deh, Sekitar 2016. sekitar tahun 2014. Sekitar 2017 kali ya. Itu udah hijrah. Saya kayaknya hijrah itu yang bener-bener hijrah, tahu konsep hijrah yang bener-bener kayaknya pas mulai ikut kelas Ki. Yuk ngaji. Lingkungan sama yang pastinya ada kejadian khusus yang Karena saya ngerasa sering insecure, sering bener-bener ngerasa tidak pantas di lingkungan, di beberapa lingkungan gitu. kakak saya, adik saya yang mengingatkan. Lebih ke proses hidup kali ya. Nggak ada kejadian atau nggak ada seseorang. Bisa nggak sih saya survive di dunia ini? Kakak saya waktu tuh cuman bilang minta aja gitu sama Allah. Terus saya bilang udah minta. Terus kakak saya bilangnya kamu sudah minta, tapi maunya Allah udah dipenuhin belum gitu. Hah? Bingung kan? Maksudnya gimana gitu? Ya kamu minta, tapi kamu minta sama Allah, tapi apa yang Allah mau kamu penuhin nggak? Kamu tunaikan nggak gitu? Dari hal yang paling kecil aja dulu, dari yang basic. Kamu tutup auratmu nggak? 2016 saya ikut kajiannya Ustadz Felix di Geraha Praja Bakti, kalau tidak salah itu dah di situ. 2016 itu Ustadz Felix ada bahas tentang udah putusin aja, di situ ada bahas tentang 212. Yang bikin saya kayak kena banget itu yang bahas tentang udah putusin aja, itu langsung mikir kok baru sekarang sih ketemu sama Ustadz Felix, kemana aja saya dulu kok nggak kenal beliau. Mungkin kalau saya kenal beliau dari dulu mungkin saya bakalan tidak pacaran mungkin. Tapi kita pasti punya keinginan untuk lebih baik. Kayak ingat lagi ternyata Allah tuh nggak lihat dari masalah dunianya, lihatnya dari gimana kita ke Islamnya, gimana kita andilnya ke Islam, gimana kita beragama itu. Makanya saya pengen, jadi saya bermanfaat untuk agama saya deh, saya mau hijrah jadinya gitu. Yang dirasakan lebih tenang, Mikirnya itu nggak ambil pusing sesuatu yang masalah duniawi. Kayak contohnya rezeki atau jodoh. jadi setelah tahu itu kayak ya udah, kalau memang itu bukan rezeki saya, kita bisa lebih kayak legowo gitu loh. Mikir rezeki itu gampang aja gitu, ada ya udah tenang aja. Kalau maksudnya kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah aman-aman wae gitu, karena percaya konsep rezeki yang udah dipelajari tadi, contohnya di kelas Ki. Dan rezeki itu enggak selalu tentang materi, tapi dari teman yang baik, terus lingkungan yang bisa membawa kita menjadi lebih baik, itu juga termasuk rezeki yang mungkin kita enggak sadari, tapi itu rezeki yang wow gitu. Kadang ada titik baliknya orang gitu ya, ada peristiwa atau ada satu momen gitu yang dimana kita ngerasa kayak hidup gitu-gitu aja, kosong, nggak tahu tujuannya apa, hidup itu mau kemana gitu. Itu sih mungkin awalnya ya. Melepas pekerjaan. Kalau memulainya enggak sih, lebih ke mempertahankan kali ya. Mungkin ritmenya sama lingkungan kerja sih, kerjaan karena saya kerja di pemerintahan, jadi ya begitulah, kalian mungkin paham. Ada dong tokohnya Ustadz Felix. Saudara sih. Penyemangatnya sih pasti kedua orang tua ya. Masa sih saya hidup gini-gini aja gitu. Saya tentunya pengen bareng lagi nanti di surga bareng kedua orang tua, dan sama inspirasinya itu Circle-nya Ustadz Felix deh, itu tuh bener-bener kayak membuka, jadi benar-benar membuka pemikiran hijrah itu gimana, Islam itu gimana. Dari beliau yang seorang alaf, informasinya tuh malah dapet dari beliau gitu. Ustadz Felix tuh jadi
orang yang bisa dibilang bikin saya hijrah. Jadi dari kata-kata beliau, dari ceramah-ceramah beliau itu yang benar-benar bisa diterima banget di logika saya. Dan Kalau untuk waktu hijrahnya sendiri, kalau untuk memutuskan memutuskan untuk pakai jilbab itu tindakan pertama ya, itu dari adik sama kakak. Tapi kalau untuk hijrah yang mulai ngaji itu pertama itu diajak sama kakak. Ya intinya kita taat itu ya kita bahagia, maksiat ya sengsara itu sih. Nggak ada. Alhamdulillah aman. ya banyak sih kayak Kendala yang paling berarti itu yang dari diri sendiri sih. Namanya kita belajar pasti ada naik turunnya, namanya ada malesnya, terus kita udah ditahu hijrah, terus ya otomatis kayak oh harus, maksudnya ya pasti kayak terbebani. Oke, orang-orang tuh udah tahu saya hijrah nih, udah tahu saya ya lebih islami, otomatis kayak oke, berarti saya harus membawa akhlak saya lebih baik lagi. Nah itu sih beratnya, karena kadang maksudnya niatnya apakah bener saya ini hijrah karena cuma penilaian orang yang ngelihat saya, apakah saya penilaian orang, oh dia ini hijrah, berarti saya apakah saya juga mau berhijrah, saya mau berperilaku baik gara-gara orang-orang tersebut yang udah ngelihat saya hijrah, apa saya ini benar-benar lurus ke Allah gitu. Kalau dari lingkungan alhamdulillah biasa-biasa aja sih sebenarnya, karena kan memang alhamdulillah selama ini ada di lingkungan yang orang-orang baik gitu, yang pas waktu pertama kali pakai hijab terus ikut ngaji pun tanggapan orang ya biasa sih sebenarnya, karena memang alhamdulillah ada di lingkungan yang memang ya biasa-biasa aja gitu orang-orangnya. Baju-baju pendek, seseorang mungkin, tontonan, Pergaulan. Waktu saya hijrah, alhamdulillah nggak ada yang dilepas sih waktu tepat di waktu mulai untuk ngaji ya, untuk mulai ikut pengajian itu nggak ada yang saya lepas. dulu saya sering yang namanya interaksi sama lawan jenis itu pasti ya, namanya kita belum tahu ilmunya, mana batasan-batasannya. Salaman sama yang bukan mahram, masih belajar serius masih belajar, apalagi sama sepupu misan itu kan bukan mahram ya. Mungkin kalau pandangan orang itu hal yang baik, hal yang biasa, tapi saya ngerasa menjalaninya nggak tenang menjalaninya. Jadi saya yakin kalau ini bukan apa yang Allah mau gitu. Pernah dong, pernah banget. Itu pasti sih. Mungkin secara tidak langsung tanpa kita sadari mungkin pernah ya. Awal-awal ya, banyak orang yang bilang itu juga salah satu penyakit orang yang baru hijrah. Pinginnya kayaknya orang kayak kita gitu, padahal kan orang juga nggak segampang itu. Kayak tiba-tiba, semua haram loh, haram nih, gue nih yang paling baik, ya, ini saya nih yang baik, dengerin dong. Ya mungkin semata dari video ini sekalian minta maaf kalau misalkan pernah salah gitu ngomong, nyeletuk gitu ya. menurut saya nggak terlalu buruk kok jadi si paling hijrah, asal kita tahu tempatnya. Tergantung sih. Mungkin dalam duniawi bisa dibilang makin susah ya, tapi jujur ngejalanin hidupnya jadi lebih slow, jadi lebih mudah, walaupun sebenarnya kelihatannya susah. Hidup alhamdulillah makin mudah. Nggak ada sih yang sesulit itu gitu. Udah namanya permasalahan dunia, aman deh, maksudnya udah nggak terlalu dipikirin lagi, benar-benar kayak apa sih dunia gitu. Ya nggak. Kalau dibilang susah ya kita sendiri sih sebenarnya yang bikin susah. Allah sudah kasih kita aturan, kalau kita ikutin aturan itu sesuai maunya Allah, sesuai sama maunya pencipta, seolah mudah-mudah aja sih. Yang penting kuncinya itu syukur dan sabar. Hijrah busana, hijrah luar, hijrah busana. Beli kerudung panjang, Berdamai dengan diri sendiri, coba lebih sabar, lebih bisa ngontrol emosi. Hal pertama dan yang masih saya usahakan sampai sekarang, perbaiki sholat. Mungkin sepele ya, mungkin ya karena wajib ya sholat mas sehari-hari gitu kan sholat, tapi saya ngerasa itu hal yang sangat berpengaruh, karena kalau pas udah ngaji, udah hijrah, saya ngerasa futur saya datang, futur
itu waktu saya tuh menyepelekan sholat, kayak misalnya nunda sholat, itu kayak menurut saya tuh awal gerbang kefuturan saya tuh dari mengundur-mundur waktu sholat, nggak bener cara sholatnya gitu. Jadi dari awal bahkan sampai sekarang pun masih saya berusaha buat perbaiki itu sholat. Sering Merasa mungkin kita kayak udah ndak nyambung lagi ngomong sama mereka itu. Saya yang merasa kurang punya waktu buat teman-teman gitu. Maksudnya takut mereka tuh kecewa. Lebih ke ini sih prasangka kali ya. Prasangka, takut mereka yang merasa saya yang menjauh. tapi itu lebih ke gimana kita memanage diri. Udah tahu kan mau hijrah, yang dituju tuh Allah bukan orang. Jadi gimana kita bertahan di sana. Jadi kalau misalkan ngerasa live out, mungkin harus cek niat dulu. Malah teman-teman hijrah yang sekarang jadi circle yang paling dekat sih. Pasti istiqomah dong. Pernah dengar dari Ustadz itu, godaan setan dikala kita bersama itu lebih mudah untuk kita kontrol, tapi terutama ketika sendiri di dalam kamar itu bisa aja kan kita, apalagi ini ya zaman media sosial yang kita gampang sekali scroll sana scroll sini, dan itu kita harus pinter-pinter untuk memilih. Istiqomah itu susah. Kalau dalam prosesnya alhamdulillah waktu awal mula berhijrah tuh Allah mudahkan prosesnya, tapi mungkin ya seiring berjalan waktu gitu, bahkan sampai sekarang pun masih istiqomah itu jadi hal yang sulit. Karena setiap proses hidup tuh punya level dan punya cobaannya sendiri-sendiri. Kalau kamu mau naik level, ya ujiannya juga bakalan nambah. Jadi kalau misalkan ada yang bilang dia berubah menjadi lebih baik, tapi ujiannya makin berat, itu bukan sesuatu hal yang bukan alasan untuk ngeluh. Ya karena memang kayak gitu cara mainnya. Orang nggak bakalan jalan yang kamu tuju tuh nggak bakalan mulus. Jangankan mau ke surga, mau ke dunia aja, kalau kamu mau naik, kamu pengen gaji yang lebih tinggi, pasti kamu bakalan dikasih kerjaan yang lebih susah lagi. Jadi ya nikmati aja, emang kayak gitu prosesnya. Hijrah apa ya? Hijrah itu berpindah dari satu tempat yang dulunya ya bisa kita bilang kurang bermanfaat mungkin atau tidak baik, ke tempat yang jauh lebih baik yang insya Allah ridho. Titik balik kali ya, titik di mana kita berubah dari yang sebelumnya jauh dari apa yang Allah mau ke jalan yang ke cara hidup gitu yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Hijrah itu adalah part yang harus tiap orang lalui. Karena hidup ini nih punya titik jenuh bagi saya. Ketika kamu udah berada di zona nyaman pun kamu bakalan jenuh. Jadi hijrah itu bukan tujuan tapi proses yang harus orang-orang lalui. Karena kalau nggak hijrah pasti ada yang kurang di dalam hidup. Pasti ya setiap orang pengen jadi lebih baik. Even orang jahat pun pasti kepengen baik.